menyanyikanmu, memujamu Yesus, Yesus. Thank you Jesus. Thank you untuk segalanya Tuhan. Untuk keadaan apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Dan kami akan terus tenang dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom Jemaat GBI NLC. Dan inilah info sepekan. Akan diadakan ibadah priesthood hari Sabtu tanggal 13 Mei jam 5 sore bertempat di Gereja GBI New Life Community dengan tema Tanggung Jawab Pria. Kami mengundang untuk para pria GBI New Life Community untuk hadir. Juga akan diadakan ibadah Godly Woman yaitu hari Sabtu tanggal 13 Mei jam 5 sore bertempat di GBI New Life Community dengan tema keterampilan membuat beberapa jenis makanan. Untuk para wanita GBI New Life Community, yuk hadir. Fellowship pengerja akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 sore di GBI New Life Community. Kami mengundang seluruh pengurus kesan, GC dan CP untuk bergabung. Kemudian, setiap hari Rabu dilaksanakan senior playgroup dimulai jam 10 pagi hingga dengan selesai. Kami mengundang untuk jemaat GBI New Life Community yang sudah berusia 55 tahun ke atas untuk bergabung bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada seperti hari ini karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa bersehati buat gereja kami di tempat ini, buat GBNLC. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap program apapun yang dibuatnya. Biarlah setiap apapun yang dibuat itu untuk membuat setiap kami semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Rudianto Suryo dan Ibu Gembala kami Ibu Lita dengan kesehatan, kekuatan, hati yang mengasihi Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidupnya, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi teladan bagi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai pelayanan Bapak Pendeta Rudianto Suryo pada hari ini Tuhan di GTDI Harapan Indah. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pelayanan yang dikerjakannya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat seluruh pengerja yang ada Tuhan, biar kami boleh tetap bersehati, bersatu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Kami berdoa setiap mereka yang sedang menghadapi permasalahan hari-hari ini, Engkau Allah yang memberi mereka kekuatan iman, membuat mereka menjalani dengan baik Tuhan, sehingga boleh menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar ya Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, tangan-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan biar setiap jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengalami Engkau, semakin mencintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang Engkau rencanakan atas negeri ini boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekacauan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan Tuhan. Kami mau lepaskan damai sejahtera-Mu atas negeri kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Bapak Joko Widodo juga Tuhan, hikmat-Mu, urapan-Mu turun atas mereka. Kesehatan, kekuatan Kau berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemulihan ekonomi, kesehatan terjadi atas negeri kami dalam nama Tuhan Yesus. Buat Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati kota dan provinsi kami Tuhan. Biar kota ini boleh jadi contoh teladan bagi kota yang lain. Berkati setiap pemimpin yang ada, biar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat TNI Polri, Tuhan terus menyertai mereka dalam bertugas, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Kami juga teringat buat pemilihan presiden tahun 2024. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menempatkan seorang yang tepat, seorang yang sesuai seperti yang Engkau mau Tuhan. Pemimpin yang jujur, yang takut akan Tuhan dan mau melayani masyarakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan acara pemilihan presiden ini ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada kekacauan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kecurangan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersehati berdoa Tuhan buat Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Ruby Nadia Abraham, Ketua BPD Bekasi Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, Ketua Perwil 4 Bapak Pendeta Muda Nur Cahya. Kami mau serahkan ketiga hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka diberikan kesehatan, kekuatan, setiap mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga boleh memimpin setiap kami Tuhan. Biarlah GBI semakin maju dan semakin memuliakan nama Tuhan. Biar kami bersehati untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami pulang nanti kami boleh memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan biarlah itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapak Pendeta Rodriko Manansang ke dalam tangan Tuhan. Biar hikmat urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya sungguh berasal daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap mulai ibadah kami bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya. Salam orang-orang yang di samping kiri kanan Bapak Ibu, katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita di tengah-tengah ibadah kita, sebab Dia Allah hadir menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
menyatakan kasih-Nya bagi kita. Begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Bisakah kita tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat, sebab begitu besar kasih-Nya bagi kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari umat Tuhan, tangan kita dua-duanya boleh kita angkat sambil kita bergoyang seperti ini. Lagi. Amin. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu.
Bisakah kita angkat kedua tangan kita seperti ini? Betapa dalamnya kasih Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada bandingnya Allah kita, katakan amin. Sebab Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang perkasa. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya.
Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan bagi kami. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang hebat. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasa cinta yang menarik kami untuk datang menyembah Engkau. Kerinduan yang membawa kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dengan Engkau mati bagi kami. Dengan darah yang mahal, Engkau menebus kami. Engkau yang menghembuskan nafas-Mu bagi kami. Sehingga kami menjadi makhluk yang bergerak. Dengan itu kami datang Tuhan, sujud menyembah di hadapan Raja kami. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
Kisah cinta yang membawaku mendekat kepadamu, oh Yesusku, Yesusku. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat, pengagungan, kejayaan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi Raja kami yang layak menerima setiap sembah dari umat-Mu. Bagi Raja kami yang layak menerima nyanyian kami. Bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Bagi Allah, bagi Tuhan yang duduk di tahta dan yang memerintah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Allah. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Raja kami. Kami mau menyanyi bagi-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan
tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan boleh mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami. Karena hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu. Engkau bertata di atas pujian. Saat namamu dimuliakan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya saat Kau hadir, kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami, tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Sampai hari ini kami terus diberkati Tuhan. Kami dilindungi, kami diberi kesehatan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan kami dimerdekakan. Kami diberi jalan keluar dari setiap masalah kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa kegelapan dibatalkan, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dan Roh Kudus kami butuhkan. Karena setiap firman Tuhan ditulis atas ilham Roh Kudus. Dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Kalau ada roh-roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, setan iblis kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. WL singer, pemain musik yang luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara merasa hadirat Tuhan? Enggak kompak. Saudara masih merasa hadirat Tuhan saat menyembah? Oh coba, saya mau tes ini masih. Saudara pegang tangannya begini, coba. Coba, saya mau tes dulu. Ya perhatikan ya, kalau saya lakukan perhatikan. Coba taruh di dagu. Dagu mana dagu? Nah, berarti kan gak serius. Oh, berarti belum ngantuk kan? Saya sudah cari taruh di dagu, kenapa ikut saya begini? Berarti saudara masih waras ya? Karena perilaku itu lebih keras berbicara daripada khotbah. Amin? Amin? Jadi setiap orang yang berkhotbah di mimbar ini harus perilakunya seperti apa yang dia khotbahkan. Karena orang melihat. Orang menilai. Saya berdiri di sini, saudara menilai saya. Terlebih Tuhan yang menilai saya. Makanya jangan sembarang berbicara di atas mimbar ini. Amin. Puji Tuhan, saya Riko Manansang. Sebelum COVID saya pernah sekali khotbah di sini. Jadi sudah hampir 3 tahun ya Pak Sahat ya. Hampir 3 tahun saya baru berada lagi di tempat ini. Dan terima kasih untuk kepercayaannya. Saya menggembalakan di GBI Glow Bekasi. Dan puji Tuhan, karena saya sakit maka saya jadi hamba Tuhan. Kalau nggak sakit jadi hamba setan. Saya sakit liver cirrhosis, disembuhkan. Dan akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dedikan hidup saya serahkan semua kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, harusnya saya sudah mati 2005, sampai hari ini tetap hidup karena Tuhan masih memakai saya. Jadi sakit itu adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi dan memanggil saya. Siapa yang sakit di sini? Jangan mengeluh, bersyukur. Karena sakit itu supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Yang bangkrut, siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saudara punya masalah apa? Dekat dengan Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Pasti beres. Amin.
Kalau Tuhan yang atur pasti beres, katakan begitu. Sama-sama, kalau Tuhan yang atur pasti beres. Senggol kiri, kalau lu yang ngatur gak beres. Ya puji Tuhan, pagi ini saya mau share karena waktunya sudah berjalan. Saya ambil kacamata dulu karena harus pakai kacamata. Ya, dari Mazmur ya, Mazmur pasal yang ke-84. Ya, kecil ya, terlalu kecil ya. Sudah bisa baca ya. Ya ini judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Saudara tahu dulu kediaman Allah hanya satu. Di mana? Di Baitullah, di Bukit Moria. Disitulah Salomo membangun Bait Allah di situ. Jadi nggak ada di mana-mana, hanya satu di Bait Allah. Itu sebabnya Mazmur 84 ini ditulis oleh Bani Korah. Mazmur Tehillim atau pujian. Bani Korah ini adalah keturunan Lewi. Jadi mereka dalam pembuangan di Babel rindu untuk beribadah, menyembah di Baitullah. Saudara 3 tahun, hampir 3 tahun COVID, saudara rindu juga beribadah di tempat ini, betul? Nah seperti itulah kira-kira. Jadi Bani Korah menulis ini, dia katakan begini. Ya karena itu kecil saya baca di sini. Untuk pemimpin biduan, biduan artinya choir ya. Menurut lagu Gitit. Gitit itu apa? Sejenis kecapi. Sejenis apa? Kecapi. Jadi kecapi ini hanya lagu-lagu tertentu yang dia mainin. Kalau pakai gitit, itu lagu-lagu tertentu. Mazmur Bani Korah. Jadi Bani Korah yang menulis ini, betapa disenangilah tempat kediamanmu. Ya Tuhan semesta alam. Semesta alam artinya penguasa, maha kuasa. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kenapa ditulis ini? Karena Bait Allah sudah dihancurkan oleh bangsa Babel ya. Sehingga Bani Korah ini biasanya mereka melayani di Bait Allah sebagai musisi, sebagai penerima tamu, sebagai persiapan untuk ibadah. Tapi mereka diasingkan di Babel. Sehingga kerinduan itu, wow, kenapa tempat saya menyembah dihancurkan? Kerinduan inilah makanya ditulis. Saudara, kita bersyukur COVID sudah lewat, kita boleh menyembah di sini. Amin. Amin. Jadi jangan sia-siakan kalau ada tempat beribadah, saudara harus rajin. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bani Korah ini biasa melayani di Bait Allah, tapi sekarang mereka jauh. Jadi kerinduan itu untuk menyembah, melayani di Bait Allah. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat rumah, sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam dan Rajaku dan Allahku. Bani Korah nggak bisa, tapi burung bisa. Iya, karena dia bukan ditawar. Burung itu bisa ada di Bait Allah. Kok mereka bisa, kami kok nggak bisa? Kerinduan inilah, kerinduan Bani Korah inilah untuk melayani kembali. Jadi ini yang ditulis. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Wow, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, orang yang berbahagia saat itu kalau bisa berziarah, pergi ke Baitullah. Karena tidak ada tempat menyembah. Kalau mereka menyembah di
pengasingan, gak ada kehadiran Allah. Karena Allah hanya hadir di ruang Maha Kudus. Itu sebabnya Bani Korah ini rindu. Kapan kami bisa berziarah kembali lagi ke Yerusalem? Ini keluhan-keluhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, jadi sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, ya tempat itu kemudian ada air. Kenapa ada air? Di situ ditulis, hujan pertama melimpahinya dengan berkat. Ya, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saudara, di Israel itu namanya hujan pertama itu bulan Oktober dan November. Pasti ada hujan itu. Saya sudah 2 kali mengalami itu saat mengadakan Sukot. Ya, hari raya panen, pondok daun, hujan. Wow. Jadi hujan awal. Nah, hujan awal itu untuk membasahi tanah yang kering. Dan itu bangsa Israel menanam. Dan akhirnya hujan akhir Maret, April kemudian juga turun karena itu panen. Nah, ini mereka menulis begini, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya, tempat bait Allah itu. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah. Perisai itu artinya penguasa atau raja. Allah, tolong lihat raja kami. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urapi, orang-orang pilihan. Mereka berdoa kepada pemimpinnya, tolong lihat raja kami yang kau sudah pilih supaya boleh membangun kembali bait Allah, dan Allah hadir di situ. Ini kerinduan Bani Korah sampai menulis ini. Saudara, kalau kita sampai COVID terus gak bisa beribadah di rumah terus, pasti rindu kan ketemu lagi di sini. Nah, kira-kira kerinduannya seperti itu. Kenapa ada kerinduan? Karena ada cinta. Amin. Bertemu kembali bersama-sama menyembah. Iya, kalau menyembah sendiri, udah lama syukur, aminnya besok pagi. Biasanya begitu. Ya. Coba perhatikan ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Bani Korah mengatakan lebih baik saya 1 hari saja bisa menyembah di pelataranmu. Saya sudah bahagia daripada saya 1000 tahun nggak tahu menyembah kepada siapa. Jauh dari bait Allah, jauh dari Tuhan. Lebih baik 1 hari, hari Minggu di sini daripada 6 hari di mana-mana. Saya nggak tahu, ya. Karena disinilah ada jawaban. Amin. Karena disinilah ada jawaban Tuhan. Amin. Iya. Jadi lebih baik 1 hari di pelataranmu, kata Bani Korah. Iya. Karena mereka diasingkan, bertahun-tahun diasingkan. Ya, dibilang lebih baik, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena mereka tidak bisa menyembah. Dan apa? Daripada ayat 11 ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Artinya lebih baik saya berjaga melayani di pintu bait Allah daripada apa? Di kemah-kemah orang fasik, daripada rumah orang penjahat. Lebih baik saya di gereja jadi penerima tamu daripada saya jadi penerima tamu di tempat-tempat yang ini keluhan Bani Korah. Ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan ayat terakhir, ya Tuhan semesta alam, ya Tuhan penguasa yang maha kuasa. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Segala kemuliaan bagimu ya Allahku, kemuliaan hanya bagimu. Jadi inilah keluhan Bani Korah. Mereka diasingkan, rindu untuk menyembah, tapi tidak ada tempat untuk menyembah. Kita puji Tuhan, ada tempat kita untuk menyembah di tempat ini. Amin. Jadi bersyukur, COVID boleh ada, tapi pasti dia kalah. Dan hari ini kita bersyukur. Baik, klik. Nah, saya beli pendahuluan. Pemazmur, artinya Bani Korah semuanya. Pemazmur menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Sehingga kita sudah katakan tadi bahwa sudah baca tadi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, jadi lagu kan. Jadi memang lagunya ambil dari sini. Lebih baik berdiri di ambang pintu, artinya saya lebih baik berdiri melayani di gerbang Bait Allah daripada pintu-pintu penjahat, rumah-rumah penjahat. Ya, jagain bos. Wah, seperti itu. Oke, klik. Nah, merindukan rumah Tuhan satu-satu. Merindukan rumah Tuhan, kenapa? Karena hanya di rumah Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dulu. Ingat, ini perjanjian lama. Tuhan hadir hanya di Bait Allah. Yang sekarang sudah dibuat Dome of the Rock, Baitul Maqdis. Ya, di sana kalau saudara masuk harus copot atribut-atribut Yahudi, karena itu adalah milik Muslim, orang Islam. Karena di rumah Tuhan saat itu, karena di rumah Tuhan di situ Tuhan hadir. Jadi Tuhan tidak hadir di mana-mana. Tuhan hanya hadir di Bait Allah. Ruang Maha Kudus itu buat imam, pilihan. Kemudian ruang kudus itu buat laki-laki Yahudi. Kemudian pelataran itu untuk wanita Yahudi dan Hagoyim, bangsa-bangsa lain yang proselit, yang dulunya penyembah berhala masuk kepada agama Yahudi. Jadi mereka bagian pelataran. Nah, ini hancur oleh Nebukadnezar, Babel. Makanya ya Bani Korah ini, aduh kenapa saya tidak bisa menyembah di situ. Nah, karena mereka tahu waktu di rumah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Saudara yakin, percaya bahwa Tuhan hadir saat ini? Iya. Buat apa kalau Tuhan gak hadir ke gereja? Amin. Tuhan hadir saat kita menyembah bersama-sama. Bahkan saudara pribadi di rumah, saudara panggil Tuhan hadir. Buat apa kita menyembah kalau Tuhan gak hadir? Dan kedua apa? Di rumah Tuhan kita menyembah dengan segala kerinduan kita. Dulunya, aduh kapan COVID selesai nih? Oh, online terus. Online itu hanya bimbingan. Ayo berdiri. Berdiri nggak saudara? Enggak. Tidur, makan kue, minum kopi kan? Online sebenarnya itu bimbingan. Allah itu omnipresent, amin? Di mana dia hadir. Jadi yang di gereja bilang, ayo sambil berdiri. Enggak, lu aja berdiri. Kalau nggak berdiri matiin kamera, tak. Khotbah juga gitu sambil masak. Tapi sekarang sudah bebas COVID, kita boleh hadir di sini. Amin. Kita rindu menyembah Dia. Apalagi kemudian?
Di rumah Tuhan ada kasih dan kebaikan Tuhan yang menjadi perisai melindungi kita. Saudara pulang dari sini yakin penyertaan malaikat Tuhan sampai di rumah dan kembali seminggu ini. Amin. Ada perlindungan Tuhan pasti. Karena saudara bersyukur hari ini. Apapun yang menjadi masalah kita, pulang dari tempat ini, Tuhan beri jalan keluar. Apa berikutnya? Karena ada cinta kepada Tuhan, maka kita hadir di sini. Ada cinta kepada Tuhan, kita hadir di sini. Ada rindu berziarah, mendatangi tempat itu. Allah. Jadi jangan bilang, gereja yang penting gua store muka buat calon mertua atau begini, lihat gebetan gua atau gimana. Hati-hati. Tidak usah peduli dengan orang lain. Bagaimana introspeksi diri kita. Kita datang menyembah supaya orang lain juga diberkati. Amin. Nah berikutnya. Nah ziarah ke rumah Tuhan itu disebut kiblat. Apa? Kiblat. Kiblat itu adalah mulai dari ini bait Allah. Ya, bait Allah. Kalau orang Yahudi bikin sinagog, ini sinagog, ini sinagog, ini sinagog. Arahnya harus ke bait Allah. Arahnya harus ke bait Allah. Arahnya ke bait Allah karena di sini Tuhan hadir. Jadi kalau dia bangun sinagog sini dia. Kalau dia bangun sinagog di sini arahnya ke sini. Makanya berziarah ke rumah Tuhan, kiblatnya di sini. Tuhan hanya hadir di bait Allah. Sehingga Ulangan 16 ayat 16 katakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Di mana? Ya di Baitullah ini, di bait Allah. Tidak ada di mana-mana. Zaman dulu tidak ada di mana-mana, hanya di bait Allah. Sehingga orang berziarah ke sana untuk menyembah Dia. Dulu belum banyak. Orang Yahudi aja sekarang di Israel baru 9, berapa? 9 juta sekian. Apalagi tahun zamannya Yesus mungkin baru ribuan kali. Ya, baru ribuan. Nah, jadi kiblat ini 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya apa? Membawa persembahan, entah itu merpati, entah itu kambing domba, entah itu lembu. Kenapa? Karena akan dipersembahkan di bait Allah. Ulangan 16 ayat 16, hari raya roti tidak beragi, hak Pesah. Roti hari raya 7 minggu, hak Syafuat. Hari raya Pondok Daun, hak Sukot. Ini yang di Ulangan 16. Apa itu 3 hari raya? 3 setahun, 3 kali setahun tuh. Klik. Ya, hari raya roti tidak beragi, hak Pesah. Itu hari raya Pesah, Paskah Yahudi. Mereka memperingati pembebasan jasmani lepas dari Firaun di Mesir. Mereka merayakan ini. Inilah roti yang memelihara mereka selama di padang gurun. Inilah darah yang dilaburkan di pintu, palang pintu, supaya maut itu lewat. Pembebasan jasmani. Kalau kita apa? Inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus. Yang dibebaskan apa? Roh kita. Karena tubuh ini sudah milik dosa. Upah dosa adalah maut. Itu apa? Maut itu kelapukan tubuh ini.
Saudara mau cantik, jelek, tinggi, pendek, kurus, gemuk, keriting, lurus, belok, sipit, putih, hitam, kalau datangnya maut tetap mati. Amin. Gak amin juga tetap mati. Ya, itu maut. Makanya pembebasan jasmani waktu Pesahnya Yahudi. Pesahnya, Paskahnya Kristus adalah pembebasan roh. Karena kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Amin. Nah, hari raya 7 minggu, 7 kali 7, 49. Besoknya itu hari ke-50, Pentakosta, hari panen raya. Atau hari peringatan turunnya 2 loh batu Musa. Kemudian hari raya pondok daun, mereka buat pondok-pondok itu karena mereka juga sedang panen. Ya. Nah, saya mau kasih share kepada Bapak Ibu. Hak, klik. Hak itu bahasa Ibrani, hak, bahasa Arabnya haj, bahasa Indonesianya haji, artinya perayaan besar. Jadi kalau hak Pesah, perayaan besar Paskah. Saya kemarin Paskah di Yerusalem, itu 1 minggu orang Yahudi pergi. Paskah Yahudi penuh, hotel-hotel penuh, banyak tempat-tempat yang tutup ya. Dan jadi hak Pesah, perayaan besar Paskah. Jadi orang datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan besar Paskah, Shavuot dan Sukkot. Karena Yerusalem itu 820 meter di atas permukaan laut, maka yang dari Galilea, Nazaret naik ke Yerusalem. Nah, di mana Tuhan saat ini? Dulu di Bait Allah. Tapi waktu Yesus disalib, sudah selesai karya keselamatan itu, tirai Bait Allah yang tadi memisahkan ruang suci, ruang suci dan pelataran itu robek. Tidak ada lagi batas. Amin. Tidak ada lagi batas. Terus di mana Tuhan saat ini? Klik. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi yang tadi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dari mana? Dari Kapernaum, hampir 200 kilo. Naik gojek? Enggak. Dia berapa hari? Hampir 4 hari. Jalan kaki atau naik keledai. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bait Allah sudah menjadi money changer. Penjual-penjual. Apa tadi? Domba. Untuk dipersembahkan. Lu mau ke Bait Allah? Mau persembahkan? Beli ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi pasar Bait Allah. Makanya Yesus bilang apa? Yang membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dan dari Bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Yesus marah. Ngapain lu jualan di sini? Ngapain bikin money changer di Bait Allah? Ini tempat Allah hadir. Nah, ayat 18. Sehingga kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kenapa? Karena waktu itu Bait Allah adalah tempat Allah hadir. Betul? Betul? Ya. Klik. Nah, orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, lu keterlaluan lu. Tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak mengusir kita ya? Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Wah, orang gila nih orang. Kami membangunnya 46 tahun. Kamu merubahnya cuma dalam 3 hari. Tetapi yang ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah ialah jadi kiblat kita
bukan lagi Yerusalem. Kiblat kita kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak perlu lagi ke Yerusalem menyembah. Amin. Karena kiblat kita Yesus Kristus. Saat engkau memanggil namanya, Dia hadir. Amin. Tidak ada lagi rindu seperti Bani Korah. Aduh, kami jauh, kami harus berziarah ke sana. Tapi kalau saudara mau napak tilas, boleh. Ya. Jadi saudara, Allah hadir saat kita menyembah Dia. Amin. Amin. Makanya Dia naik ke sorga. Terus Dia tinggalin kita. Dia kirimkan apa? Dia kirimkan apa? Dia kirimkan apa? Terus Roh Kudus tinggal di mana? Nah. Klik. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki band yang bagus, penyanyinya yang bagus, penyembah individunya. Band itu, vokalis ini hanya untuk supaya saudara juga semangat, mensupport. Amin. Saya nggak bisa nyembah kalau bandnya jelek, WL-nya jelek. Pret. Coba kalau saudara ke Kalimantan nggak ada band di tengah hutan, gua nggak bisa menyembah Tuhan, nggak ada band di sini, tampelek betul. Jadi penyembahan itu tidak tergantung oleh musik. Amin. Gimana respon kita kepada Tuhan? Itu penyembahan. Wah, nggak enak band gereja situ, WL-nya parah. Itu suka begini-begitu. Kita bukan datang menyembah, tapi menilai. Kita penilai. Oh, kalau kalau gereja sana, WL-nya sampai naik ke atap sana. Jangan datang untuk menyembah, tapi jadi penilai. Kok suaranya fals ya? Bersyukur kuping kita masih bagus, masih bisa membedakan fals apa enggak. Masa bodoh dia mau nyanyi fals di sebelah kita. Amin. Mari introspeksi diri kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam apa maksudnya? Kita adalah bait Allah. Roh Allah tidak mau hadir di diri kita kalau kita belum benar. Ada bandnya kemana ya? Ada band. Coba panggil anak band 3 orang. Menyembah dalam roh dan kebenaran, yang dibutuhkan adalah penyembahnya, bukan cara menyembahnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah. Nggak main Pak, nggak adik nggak main. Sini. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh kecil loh ya. Ingat, roh kecil dan kebenaran. Ini hati kita. Ini hati kita. Roh kita di sini. Amin. Coba datang. Hati kita ini diduduki oleh kebencian. Masih ada lagi. Hati kita ini diduduki oleh iri hati. Duduk aja di atas. Sini, hati kita diduduki oleh sebelah sini. Nah, sebelah sini. Dengan apa? Suka gosipin orang, fitnah orang. Kira-kira hati kita begini, benar gak hati kita? Benar gak hati kita? Yang jawab yang benar kok. Benar gak hati kita? Kira-kira Roh Kudus mau datang ke sini? Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi engkau dalam nama Yesus.
rohmu bersih, maka roh Allah yang duduk juga. Makanya menyembahlah dengan hati yang bersih. Karena Allah itu roh, roh kita. Ini bait Allah. Tempat roh Allah dan roh kita menyatu. Kalau roh kita, hati kita nggak bersih, roh Allah, Roh Kudus nggak mau datang di hati kita, di hidup kita. Paham ya sampai sini? Paham? Kalau hati kita masih penuh dengan dendam, sakit hati, roh Allah nggak mau duduk, bos. Kita menyembah tapi kurang ajar, dia nggak balas, nggak bayar utangnya dia, aduh kurang ngajar dia. Menyembah dalam roh dan harus benar dulu hati kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu sebabnya orang-orang dulu zamannya, ya zamannya orang-orang dulu Ezra itu menyembah itu pakai sikap. Pakai apa? Coba satu orang baca Nehemia 8 ayat yang ke-6. Di luar ini ya. Sedikit lagi. Nehemia 8 ayat yang ke-6. Bisa baca? Yang kencang satu orang. Allah yang amin, amin. Sambil kemudian dengan muka sampai ke tanah, menyembah muka sampai ke tanah, itu penyembahan. Namanya menyembah ini sampai ke. Jadi saudara mau, oh terima kasih Tuhan, tapi rohmu jahat, penyembahanmu tidak diterima. Kalau dengan sikap supaya mertua, calon mertua saya lihat, kurang mana, tapi rohmu dendam, penyembahanmu maaf. Mari menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ya, ayat terakhir yang tadi sambung. Aduh. Nah, sebelumnya. Nah, tetapi saja terus klik ya. Ini ya. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita dikotori dengan tadi yang jahat-jahat, Roh Kudus tidak akan di sini. Tidak akan bisa kau menyembah dengan dendammu, dengan iri hatimu, tidak bisa. Karena Roh Kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Klik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang dulu sudah tidak ada, bos. Sekarang diri kita lah bait Allah itu. Allah itu hadir di hidup kita. Kalau hidup kita masih belum benar, Roh Kudus tidak akan hadir di bait Allah. Amin. Kalau kita benar-benar melepaskan pengampunan, kita bisa menyembah. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Allah adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Paham sampai di sini? Jadi hati-hati menyembah. Boleh saudaramu bahasa rohnya pakai 9 bahasa roh, terserah. Tapi kalau hati kita jahat, jangan harap penyembahan kita diterima. Amin. Sehingga kalau kita benar-benar di hadapan Allah, mintalah, kesemuanya akan diberikan.
Karena minta kepada Allah tidak pernah kehabisan stok. Allah punya segalanya. Minta kepada manusia, oh ntar besok kehabisan nih. Kalau Allah ada stok. Carilah, maka engkau akan mendapat. Cari apa? Carilah kehendak Allah. Supaya sesuai frekuensinya kita. Terakhir apa? Ketoklah. Satu kali ketok, Tuhan saya bilang. Jangan berhenti, ketok Tuhan. Artinya sabar sampai waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Klik terakhir. Masih ada nih. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau roh Allah sudah di dalam diri kita, kita tahu maksud Allah buat hidup kita. Karena kita bait Allah, tempat bertemunya Allah dengan roh kita. Maka hikmat keluar dari pertemuan antara roh Allah, Roh Kudus dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kesimpulan saya seperti ini. Dalam keluarga, Tuhan berdiam di hidup kita, di keluarga kita, jika kita menjaga kasih dan kekudusan. Amin. Dia juga hadir di gereja kita, jika kuasa Roh Kudus dipertahankan. Bagaimana mempertahankan kuasa Roh Kudus? Jaga kebenaran itu. Di bangsa ini jika kita selalu membawa damai dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saya sudah bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah belajar bagaimana kita adalah bait Allah. Bait Allah bukan lagi di Yerusalem. Bait adalah tubuh kita. Jaga bait Allah itu dengan kebenaran. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Sehingga roh Allah, Roh Kudus bertatah di bait Allah. Dan bertemu dengan roh kita, maka ada kuasa mujizat yang terjadi. Minta apa? Cari apa? Dan mengetok apapun, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jaga hati kita sehingga Roh Kudus terus berdiam dalam bait Allah. Jaga bait Allah dengan kekudusan. Dijauhkan daripada roh-roh najis, roh iri hati, dendam, suka ngomongin orang. Tuhan Yesus ampuni kami. Kami memberi pengampunan kepada orang yang kami benci. Biar kami layak di hadapan Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan. Sehingga Roh Kudus, Roh Allah berkuasa atas hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebentar Pak Riko, beri apresiasi untuk Pak Riko. Terima kasih. Saudara, ingat nggak yang seusia saya, Pak Riko ini kalau nonton TVRI siapa? Pemain musik ya, luar biasa. Terima kasih Pak Riko, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Mama saya fan sama Pak Riko Manangsang ini. Sama siapa Item, Yopi Item dan lain-lain saudara yang seusia kita. Kalau yang sekarang di TVRI kan udah nggak pernah ditonton jadi nggak tahu. Baik Bapak Ibu, adakah di antara kita yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Ya, salam dari Bapak Gembala pelayanan di mana? Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami adalah bait-Mu. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Biar pujian penyembahan kami berkenan kepadamu karena hati kami bersih. Kami tidak menyimpan dendam, kepahitan, dan roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Biar hidup kami menjadi pemuji penyembah dengan roh dan kebenaran di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Riko Manangsang yang sudah mencari saluran berkat buat kami di tempat ini. Berkati keluarganya, penggembalaannya Tuhan, yang ada di Glow Bekasi, urapi dia, pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu sehat, segar di dalam Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkan hati dan tangan kita kepada Bapa di surga. Biar segala berkat, kasih karunia dan sejahtera sukacita Allah Bapa, pertolongan penyertaan Roh Kudus, kuat kuasa di dalam Tuhan Yesus menyertai memberkati hidupmu hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. NLC, saya mau dimuridkan dan saya siap memuridkan. Senang melihat orang sukses, sedih melihat. Sekali lagi NLC, saya mau dimuridkan, siap memuridkan. Senang melihat orang sukses, sedih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Bersaat teduh sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, kami informasikan ada donor darah Bapak Ibu nanti di pintu keluar AN20. Dan bagi Bapak Ibu yang sedianya setiap bulan mengambil beras diakonia, Bapak Ibu bisa juga mengambilnya di pintu keluar AN20. Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu yang akan datang.